perkenalkan nama saya Juliana Sulistiawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh perlakuan metode breathing ball terhadap penurunan intensitas nyeri pada ibu bersalin. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Secara fisiologis, pada ibu akan terjadi kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks. Untuk tahap persalinan dari kala 1 fase laten, pembukaan 1-3 cm. Untuk kala 1 fase aktif, itu pembukaan 4-10 cm. Proses pengeluaran dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi itu biasanya berlangsung 2 jam pada primipara dan 1 jam itu pada multipara. Nyeri persalinan secara fisiologis, nyeri terjadi ketika otot-otot rahim berkontraksi sebagai upaya membuka serviks dan mendorong kepala bayi ke arah panggul. Umumnya, rasa sakit kontraksi dimulai dari bagian bawah perut, mungkin juga menyebar ke kaki. Rasa sakit dimulai seperti sedikit tertusuk, lalu mencapai puncak sebagai besar ibu yang merasakan sebagai cramp, haid, dan juga bisa disebut dengan desminor. Ada juga yang merasakan gangguan pencernaan atau mules seperti kayak diare gitu. Nah, untuk penata laksanaannya, rasa nyeri dalam persalinan ini untuk menurunkan nyerinya itu bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama bisa menggunakan farmakologis, itu berupa analgesik dan anestesi. Cara yang kedua itu menggunakan metode non farmakologis, bisa menggunakan kompres hangat, terapi, masas atau pijat, musik, aromaterapi, salah satunya breathing ball. Nah, penjelasan saya ini tadi bahwa metode yang akan saya terapkan kepada responden terhadap ibu bersalin itu menurunkan intensitas nyeri, yaitu teknik metode breathing ball. Baik, di sini saya akan menjelaskan SOP breathing ball atau bisa disebut dengan standar operasional prosedur breathing ball. Jadi, breathing ball adalah terapi fisik yang membantu ibu primigravida dalam mengurangi intensitas nyeri. Jadi, terapi breathing ball ini adalah terapi non farmakologis pada ibu bersalin untuk mempercepat persalinan. Alat yang harus dipersiapkan itu yang pertama gimbal, terus yang kedua itu bantal, yang ketiga itu matras, dan yang terakhir adalah skala FAS. FAS ini adalah visual analog scale. Ini untuk mengukur tingkat nyerinya, seberapa nanti pengukuran tingkat nyeri dari angka 1 hingga 10. Kebetulan di samping saya sudah dengan Ibu Sinta dengan usia kehamilan 39 minggu. Nah, Ibu Sinta tadi sempat mengeluhkan kencang-kencang perutnya, terus mulus dan juga sedikit keluar bercak darah. Nah, akhirnya Ibu Sinta telah diobservasi dan dilakukan pemeriksaan dalam oleh bidan, dan evaluasinya sudah pembukaan 3. Jadi masih di kala 1 fase laten. Nah, sebelum tahap selanjutnya, jadi harus diberi lembar persetujuan terlebih dahulu untuk responden telah bersedia
mengikuti apa yang nanti akan saya pimpin dari penjelasan maupun nanti teknik breathing ball. Baik, Ibu Sinta, saya mohon izin Ibu Sinta bisa mengisi lembar persetujuan terlebih dahulu di sini. Terima kasih Bu Sinta telah bersedia menjadi responden saya. Baik, untuk tahap selanjutnya, ini nanti saya akan menjelaskan tentang SOP breathing ball atau bisa disebut dengan standar prosedur operasional breathing ball. Nah, sebelum nanti saya menjelaskan SOP-nya, bisa simak video yang satu ini tentang menjelaskan persalinan hingga penata laksanaan. Sebelum untuk melakukan teknik breathing ball harus melakukan 7 langkah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kepada Ibu Sinta saya mohon izin, Ibu Sinta tunggu sebentar di sini. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan akan mempersiapkan alat-alat untuk nanti saya pimpin breathing ball. Persiapkan alatnya, yang pertama jimbol, terus sudah ada bantal, dan yang terakhir adalah matras. Baik, saat ini saya langsung akan memimpin Ibu Sinta untuk melakukan teknik breathing ball. Langkah pertama, duduk di atas jimbol, jadi untuk menjaga keseimbangan. Nah, setelah itu diminta untuk Ibu Sinta bisa relax dulu, tarik nafas, tarik nafas lagi, tarik nafas,
Jadi gerakan yang kedua itu gerakan ke arah samping kanan kiri. Dengan hitungan 2 kali 8 hitungan. Hitungan 2 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk gerakan yang keempat itu searah jarum jam, jadi melingkar. Hitungannya pun juga sama, 2 kali 8 hitungan. 8. Sebaliknya juga sama hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, gerakannya itu bolanya bisa diarahkan maju mundur. Gerakan keempat ibunya berlutut, dikasihkan berlutut. Nah setelah itu bolanya ini nanti diarahkan maju mundur. Gerakan yang terakhir adalah relaksasi. Jadi seperti memeluk bola. Terus posisinya rileks, diarahkan ke samping kanan kiri.
Nah, itulah tadi gerakan 6 langkah teknik breathing ball, dan Ibu Sinta untuk dipersilakan istirahat dulu selama 10-15 menit. Nah, setelah itu nanti bisa diulangi lagi gerakan yang sama. Ya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil evaluasi dari perlakuan metode breathing ball. Jadi di sini Ibu Sinta yang sebelum dilakukan perlakuan hasilnya 4. Jadi 4 ini itu ke nyeri sedang. Lalu setelah dilakukan perlakuan, Ibu Sinta melingkari angka 3, jadi hasilnya nyeri ringan. Untuk keterangan keseluruhan, jika Ibu Sinta melingkari 0 itu tidak sakit. Untuk 1 hingga 3 itu nyeri ringan, 4 hingga 6 itu nyeri sedang, untuk 7 sampai 10 itu nyeri berat. Maka evaluasinya ada penurunan. Yang awalnya belum dilakukan perlakuan itu tadi 4 skornya. Nah, setelah dilakukan perlakuan skornya 3. Jadi ada penurunan nyeri hanya 1 angka. Baik, setelah Ibu Sinta dilakukan teknik breathing ball, nah tadi sudah sempat Ibu Sinta mengisi dari lembar observasi yang sebelum dilakukan perlakuan dan saat ini yang sudah dilakukan perlakuan. Maka Ibu Sinta bisa mengisi lembar observasi setelah dilakukan perlakuan yang tadi, mungkin apakah ada penurunan, mungkin lebih enak, lebih rileks daripada sebelum dilakukan perlakuan. Silakan bisa diisi. Baik, itulah tadi video tentang pengaruh perlakuan metode breathing ball terhadap penurunan intensitas nyeri. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua yang menonton video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.